wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'dah. Qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dunya wal akhirati amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Inna fi dzalika laayatan liman khafa azabal akhirati dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Wa ma nu'akhiruhu illa liajalin ma'dud. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono padane al-akhdhi. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono padane al-akhdhi. Misli zalikal akhdhi tegese padane mengkono-mengkono ngalap. Misla zalikal akhdhi tegese padane mengkono-mengkono ngalap. Akhdhu rabbika utawi jadi mubtada muakhirnya lafal kadzalika. Akhdhu rabbika utawi nyiksane pangeran sira. Akhdhu rabbika utawi nyiksane pangeran sira idza akhadha ing dalem nalikane nyiksa sapa rabbika al-qura ing pira-pira desa. Idza akhadha ing dalem nalikane nyiksa sapa rabbika al-qura ing pira-pira desa. Urida halidin karepaken Urida halitin karepaken sapa ahluha ahline al-qura. Urida halitin karepaken sapa ahluha ahline al-qura wa hiya hali utawi ahluha. Wa hiya hali utawi ahluha iku zalimatun wong kang zalim. Iku zalimatun wong kang zalim bizunubi klan pira-pira dosa. Bizunu biklan pira-pira dosa ai fala yugni tegese ora bisa nolak. Ai fala yugni tegese ora bisa nolak anhum saking ahluha. Anhum saking ahluha min akhdhihi saking siksane rabbika. Min akhdhihi saking siksane rabbika apa seun sewiji-wiji. Apa sayun siwiji-wiji. Inna akhdahu satuhune siksane rabbika. Inna akhdahu satuhune siksane rabbika iku alimun banget larane. Iku alimun banget larane syadidun kang banget. Wazan fa'ilun itu bimakna sigot mubalaghah. Rahimun, alimun, sadidun itu termasuk sigot mubalaghah yang berjumlah 15. Makanya alimun iku banget larane, sadidun kang banget. Rawan ceritaken sapa Syekhoni Imam Bukhari lan Imam Muslim. Rawan ceritaken sapa Syekhoni Imam Bukhari lan Imam Muslim
sanad hadis an Abi Musa saking Abi Musa al Asy'ari kang bangsa Asy'ari. Al Asy'ari kang bangsa Asy'ari kala ngucap sapa Abi Musa. Kala ngucap sapa Abi Musa ngucape kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu mugia paring rahmat azim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Rasulullah sallam lan mugia paring keselamatan sapa Allah alaihi. Innallaha la yumli lizzalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Innallaha satuhune Allah, innallaha satuhune Allah iku la yumli yektine ngunduraken sapa Allah. Ngunduraken menunda maksudnya tidak langsung menyiksa. Innallaha satune Allah iku layum li yektine ngunduraken sapa Allah lidzalimin marang wong kang zalim. Lidzalimi marang wong kang zalim hatta iza akhadhahu hingga ing dalem nalikane nyiksa sapa Allah hu ing zalim. Hatta idza akhadhahu hingga ing dalem nalikane nyiksa sapa Allahu ing zalim lam yuflithu falata aflata yuflitu lam yuflithu mangka ora bisa ngalang-alangi sapa zalim hu ing Allah. Lam yuflithu mangka ora bisa ngalang-alangi sapa zalim hu ing Allah. Summa qara'a mangka nuli maca sapa Rasulullah. Summa qara'a mangka nuli maca sapa Rasulullah sallamu kiya paring rahmat azim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Rasul wasallama lan mugia paring keselamatan sapa Allah alaihi. Maca wa kadzalika akhdhu bika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Ini ayat yang dibaca oleh Rasulullah ketika umatnya baginda Nabi itu bermaksiat membangkang, tidak langsung diazab di dunia, akan tetapi diundur dulu, ditunggu baiknya dari bapaknya. Isinya maksiat, ditunggu semoga menjadi tobat. Bapaknya sampai mati nggak tobat, ditunggu anaknya. Anaknya nggak tobat, ditunggu cucunya sampai seterusnya. Inna fi zalika satuhune ikut tetep ing dalem mengkono-mengkono perkara kang den tutur. Inna fi zalikal mazkuri satuhune ikut tetep ing dalem mengkono-mengkono perkara kang den tutur rupane minal kososi saking pira-pira cerita. Kososi boleh, tapi yang bagus adalah kisosi, jamak taksir dari lafal kisotun fi'alun. Minal kisosi saking pira-pira cerita. La ayatan yaktine opo ayat. Ini lafal la ayatan menjadi isimnya lafal inna yang diakhirkan. La ibratan yaktine opo bahan pikiran. La ibratan yaktine apa bahan pikiran liman kadue wong khofa kang wedi sapa man azabal akhirati ing siksa akhirat. Azabal akhirati ing siksa akhirat zalika uti mengkono dina kiamat. Zalika uti mengkono dina kiamat yaumul kiamati tegese dina kiamat. Yaumul kiamati tegese dina kiamat iku yaumun khobarnya lafal zalika iku yaumun dina majmuun kang den kumpulaken lahu ing dalem lamnya bimakna fi lahu ing dalem yaum fihi tegese ing dalem yaum
Ini lafal annasu menjadi fa'ilnya lafal majmu'un, berarti kedudukannya menjadi naibul fa'il. Annasu sopo menungsa, wadzalika lan uti mengkono-mengkono yaumun majmu'un, wadzalika lan uti mengkono-mengkono yaumun majmu'un iku yaumun dina masyhudun kang den sakseni, masyhudun kang den sakseni, yashhaduhu kang nyakseni ing yaumun, yashhaduhu kang nyakseni kang nyakseni ing yaumun sapa jami'ul khalaiki sakabehane pira-pira makhluk, sapa jami'ul khalaiki sakabehane pira-pira makhluk. Wa manu akhiruhu lan orang ngakhiraken sapa kita hu ing yaumun, wa manu akhiruhu lan orang ngakhiraken sapa kita hu ing yaumun illa li ajalin angin marang waktu, illa li ajalin angin marang waktu, makdudin kang den wilang, makdudin kang den wilang, kang den etung boleh, makdudin kang den etung atau kang den wilang. Liwaktin tegese marang waktu liwaktin tegese marang waktu, maklumin kang den weruhi, maklumin kang den weruhi indallahi ing dalem mungguhe Allah. Ayat yang ke-102 hingga 104 surah Hud ini Allah menjelaskan begitu juga wa kadzalika, begitu juga akhdhu rabbika, siksa Tuhanmu, idza akhadzal qura, bila mana Tuhanmu itu mau menyiksa penduduk desa, wa hiya zalimatun, dalam kondisi penduduk desa itu berbuat lalim, berbuat zalim. Apa alasannya? Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksanya Tuhanmu itu adalah sangat pedih dan sangat kuat. Jadi ketika Allah Ta'ala menghendaki penduduk desa yang senantiasa maksiat, yang senantiasa membangkang, Allah Ta'ala menimpakan siksa yang sangat pedih dan sangat kuat kepada mereka karena mereka betul-betul berlaku zalim. Ini berkaitan dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sanadnya dari Abi Musa al-Asy'ari. Baginda Nabi menjelaskan, innallaha la yumli lizzalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah la yumli, betul-betul menunda siksa lizzalimi, kepada orang yang berbuat zalim, hatta idza akhadhahu lam yuflithu, hingga bila mana zalim itu sudah keterlaluan, Allah Ta'ala menimpakan kepadanya, maka lam yuflithu, si zalim itu tidak mampu menghalang-halangi. Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu, di suatu ayat. Ma yaftahillahu, tidak semata-mata Allah Ta'ala membuka mir rahmatin, dari rahmatnya, fala mumsika laha, maka tidak ada yang mampu menutupnya. Wa ma yumsik fala mursila lahu, dan apapun yang Allah Ta'ala sudah menutupnya, fala mursila lahu, maka tidak akan ada yang mampu membebaskan atau membukanya. Nah, ketika Allah Ta'ala menghendaki menyiksa mereka yang senantiasa berbuat zalim, maka kehendak Allah bentuk menyiksa mereka, mereka tidak mampu menghalang-halanginya.
Dengan dasar hadis ini kemudian Rasulullah membaca ayatnya, wa kadzalika akhdzu rabbika al-ayah. Al-ayata ini ente al-ayata itu dinasobkan ay tamim, al-ayata sempurnakanlah boleh, ay kamil. Jangan setelah ayat itu rampung selesai baca al-ayata. Membaca al-ayata itu atau mendatangkan lafal al-ayata itu membaca ayat karena tidak selesai. Wa kadzalika akhdzu rabbika itu loh. Al-ayata sempurnakanlah kamu di dalam membaca ayat. Inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirati. Sesungguhnya yang seperti itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang betul-betul takut siksa akhirat. Ketika orang itu betul-betul mampu memahami bahwa siksa yang ditimpakan kepada orang zalim itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa kelak di akhirat akan ada siksa yang lebih pedih. Nah, ini orang yang berpikir semacam ini adalah orang yang betul-betul takut azab akhirat, yang menjadikan dia itu betul-betul ahli ibadah. Dzalika yaumum majmu'un lahun nasu. Hari kiamat itu adalah hari di mana semua jenis manusia dikumpulkan di dalamnya. Lafal an-nasu alnya adalah al-istihqaqi afrodil jinsi. Di hari kiamat itu semua jenis manusia dikumpulkan. Wa dzalika yaumum masyhud, dan hari kiamat itu adalah hari yang disaksikan oleh siapapun. Tangan berbicara sendiri, telinga, mata, hidung, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimu, di surah Yasin itu. Jadi mulut itu akan dikunci oleh Allah. Di hari kiamat itu yang berbicara adalah anggota badan. Kalau tangan pernah berbuat salah, tangan yang ngomong dengan sendirinya. Kalau mata pernah berbuat salah, mata akan berbicara dengan sendirinya. Ini yang disebut wadzalika yaumum masyhud. Disaksikan oleh semua makhluk, dan yang berbicara bukan lidah, bukan mulut, tapi semua anggota tubuhnya. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan kami tidak menunda siksa itu illa li ajalin ma'dud, kecuali hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad itu tidak langsung disiksa ketika berbuat dosa di sepanjang hidup di dunia. Karena apa? Baginda Nabi itu sangat luar biasa. Baginda Nabi sebagai khatimul anbiya wal mursalin, sehingga baginda Nabi itu isinya syafaat, memberikan pertolongan kepada siapapun. Walaupun hakikat adanya pertolongan itu nanti di hari kiamat, tapi ketika orang itu senantiasa panggil-panggil baginda Nabi, maka orang itu disiapkan keselamatan di dunianya, keselamatan di akhiratnya, lantaran dia sangat merindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni memperbanyak baca sholawat. Ketika orang itu membaca sholawat, maka minimal
minimal 10 hajat akan dikabulkan secara langsung, yang 90 nanti untuk di akhirat. Nah, ketika orang di dunianya memperbanyak sholawat, maka di akhirat insya Allah akan diperlihatkan semua kebaikan-kebaikannya karena cinta kepada baginda Nabi. Wa kadzalika wawunya wawu istinaf, kafnya kaf harfu khitab, kaf harfu jarin. Zalika itu adalah isim isyarah. Isim isyarah itu semuanya mabni. Karena apa? Isim isyarah itu menyerupai pada kalimah huruf di dalam maknanya walaupun tidak ada tulisannya. Wal maknawi fi mata wa fi huna kasabahil wadi fi ismi jitana wal maknawi fi mata wa fi huna. Kemudian lamnya lam zaidah, faidahnya litaqwiyah. Wal ha waqfan kalimah walam taroh walamu fil isyaratil mustaharoh. Itu nanti di bab tasrif hampir selesai, ada keterangannya. Hak saket dan lam yang ada di dalam isim isyarah itu diberlakukan lam zaidah. Kafnya dinamakan kaf harfu khitab, wujudnya kalimat isim, bisa menjadi ka, bisa menjadi ki, bisa menjadi kuma, bisa menjadi kum, bisa menjadi kunna. Itu ketika masuk kepada isim isyarah. Akhzu kadzalika itu dijadikan khobar muqaddam. Khobar muqaddam nanti mendatangkan mubtada muakhar. Apa boleh susunan yang kayak gitu? Alfiahnya wa nahu indi dirhamun wali wator. Teruskan. Multazamun fihi taqaddumul khabar. Indi bentuk dzaraf madruf. Dirhamun isim nakirah. Indi dzaraf madruf dijadikan khabar muqaddam. Kemudian dirhamun isim nakirah dijadikan mubtada muakhar. Li jar majrur lam harfu jarin yaknya ya mutakallim. Watorun itu isim nakirah dijadikan mubtada muakhar. Di bait ini dulu ketika saya ikut-ikutan ngaji alfiyah dengan almarhum almarhumlah Kiai Akil, bapaknya Kang Said, itu menceritakan wanahu indi dirhamun wali wator. Tahun 79 beliau sudah menceritakan indi dirhamun, bagiku punya uang, wali watorun, dan aku punya hajat. Walaupun aku tidak bisa ngaji, walaupun aku tidak bisa menguasai ilmu agama, akan tetapi aku punya uang yang banyak sehingga aku bisa membuka lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan pesantren. Itu beliau sudah cerita kayak gitu. Ternyata sekarang sudah bermunculan banyak pondok pesantren yang tidak punya kiai. Akan tetapi manajemennya bagus karena punya duit, punya uang. Nah, itu sudah diisyaratkan oleh Kiai Akil, bapaknya Kang Said dulu tahun 79 saya pernah ikut-ikutan ngaji alfiyah dengan beliau. Banyak sekali bermunculan pondok pesantren yang tidak punya kiai tapi punya lembaga pendidikan formal dan punya pendidikan agama. Walaupun mungkin metodenya bukan metode ala pesantren salaf,
Tidak menggunakan makna pegon, tidak menggunakan makna gandul. Yang penting manajemennya itu lebih bagus dan biasanya lebih maju pondok pesantren yang seperti itu dengan indi dirhamun bagiku, atau aku mempunyai uang banyak, liwatorun aku mempunyai hajat yang besar, yakni membuka pondok pesantren walaupun tidak punya ilmu. Nah, ini yang perlu kita mengerti sekarang. Akhdhu rabbika menjadi mubtada muakhirnya lafal kadzalika. Kemudian lafal idza. Amma idza inda zawil irfani sarfun lima yati minas zamani. Maknani lafal idza itu enggak cukup dengan lafal nalikane atau mangsane, enggak cukup, harus ada ing dalem, karena lafal idza bentuk lafal yang harus dinasobkan menjadi dzaraf, dan yang menasobkan siapa? Yang menasobkan itu adalah nanti jawabnya, ai fala yugni. Amma idza inda zawil irfani dzarfun lima yati minaz zamani. Bila mana Tuhanmu menghendaki untuk menyiksa ahli desa. Ini lafal al-qura. Akhadzal qura ini terjadi yang namanya majaz. Majaz itu bisa terjadi sebab membuang mudhof ilaih, sebab membuang mudhof. Asalnya akhadha ahlal qura. Di surah Yusuf ada was'al ahlal qaryati, was'alil qaryata. Bertanyalah kamu kepada desa. Masa desa bisa ditanya? Masa desa bisa disiksa? Nah, ini makanya akhadha ay ahlal qaryati, ditafsiri urida ahluha. Ini dinamakan majaznya majaz mursal min dzikril qaryah wa iradati ahliha, menyebutkan desanya tapi yang dimaksud adalah yang menempati desa. Itu namanya majaz mursal. Majaz mursal itu majaz yang hubungannya bukan penyerupaan tapi menyebutkan sebagian, menyebutkan tempat, menyebutkan yang menempati, wadah, dan seterusnya. Idza akhadzal qura terjadi namanya majaz mursal. Wa hiya dzalimatun. Ini lafal hiya adalah isinya lafal ahluha. Ahluha walaupun bentuknya muzakkar tapi punya dhamir yang kembali kepada muannas sehingga menggunakan lafal hiya tidak wa huwa. Apalagi nanti khobarnya bentuk muannas dzalimatun. Wal khobaru ismun dzurtifa'in usnida. Teruskan. Mutabiqan fi lafzihi lil mubtada. Amritinya enggak ada yang hafal. Khobar itu adalah lafal yang dirafakan dan harus menyesuaikan dengan mubtadanya. Ketika mubtada muannas maka khobarnya juga harus muannas. Lafal hiya dinamakan dhamir munfasil. Dhamir munfasil mahal rafa. Wadzurtifa'in wang fisolin anahu. Teruskan. Wa angtawal furu'u la tashtabihu. Wadzurtifa'in wang fisolin dhamir munfasil mahal rafa apa? Ana, cabangnya ana, nahnu. Terus anahu, lafal hu yakni huwa punya cabang, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Terus angta, anahu wa angta wal furu'u la tastabiu, dan lafal angta cabangnya anta, angti, angtuma, angtum,
angtunna. Itulah alfiyah, sangat ringkas. Wa hiya dzalimatun inna akhzahu, ini enggak boleh dibaca anna akhzahu karena apa? Menjadi taklil dari lafal akhadzal qura. Kenapa menyiksa desa itu? Inna akhzahu alimun syadid. Lafal innanya wajib dibaca kasroh, seolah-olah ada pertanyaan, kenapa penduduk desa itu harus disiksa? Karena inna akhzahu alimun syadid. Seperti di surah Yusuf, wa ma ubari'u nafsi, aku tidak bisa membebaskan nafsuku, innan nafsa, sesungguhnya nafsu la ammaratun bisu'i. Itu bukan apa? Bukan anna nafsi. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa, bukan annan nafsa, karena menjadi taklil alasan adanya tidak bisa membebas nafsu ini karena adanya menimpakan siksa itu, mereka berbuat zalim dan siksa itu wujudnya sangat pedih dan sangat kuat. Inna fi dzalika, mendatangkan inna adat kata penguat. Kemudian kata penguat lagi la'ayatan gitu. La'ayatan, dalam ayat ini terjadi ada dua kata penguat. Kalau kata penguat sampai dua berarti lawan bicaranya adalah tolibul hukmi, orang yang mencari hukum atau mencari kekuatan dalam pemahaman. Ada tiga lawan bicara, ada tiga macam lawan bicara. Ketika lawan bicaranya mudah menerima, maka tidak perlu kita mendatangkan kata penguat. Contoh misalkan al-islamu haqqun, Islam itu benar, itu cukup. Karena apa? Yang diajak bicara itu langsung percaya. Nah, kalau yang diajak bicara belum percaya, datangkan kata penguat yang pertama. Innal Islam haqqun, sesungguhnya Islam itu adalah benar. Itu tolibul hukmi sampai dua kata penguat. Innal Islam la haqqun, itu tolibul hukmi. Nah, level yang ketiga itu adalah level mungkir, orang yang tidak percaya sama sekali adanya informasi. Makanya wallahi innal islama la haqqun, gitu. Itu di dalam ilmu balaghah seperti itu. Sehingga kita memahami Al-Qur'an betul-betul tahu caranya, tahu metodenya. Kalau kita punya ilmunya, ya tidak menyalahi hadis. Dalam hadis dijelaskan mangqala fil qur'ani bi ghairi ilmin, itu bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man, barang siapa qala berbicara fil qur'ani, di dalam Al-Qur'an atau tentang Al-Qur'an, bi ghairi ilmin, tanpa dasar disiplin ilmu, falyatabawa, maka hendaknya dia menyiapkan maq'adahu, kedudukannya finnari, kelak di neraka. Ketika kita berbicara Al-Quran tidak menggunakan metode disiplin ilmu, maka kita siap-siap saja masuk neraka. Gampangnya kayak gitu. Sehingga lahirlah berbagai macam disiplin ilmu alat. Nah, ilmu alat saja di Pondok Pesantren Hikmah Kamilah kan ada 7 yang dibaca. Nahwu, istiqaq, shorof, wadhu, mantik, balaghah dan makulat, itu yang dibaca di Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Tujuan utamanya apa? Supaya nanti kamu bisa memahami Al-Quran dengan mudah. Walaupun sudah disiapkan memahami Al-Quran dengan metode disiplin ilmu di Hikmah Kamilah,
tapi belum diajarkan secara khusus. Di hikmah kamilah ada metode likulli kalimatin natijatun atau likulli jumlatin natijatun wa likulli natijatin takhallukun. Likulli jumlatin, setiap satu kalimat, kalau bahasanya kalimat berarti susunan beberapa kalimat. Kalau kalimah satu kata, kalau kalimat berarti beberapa kata. Likulli kalimatin natijatun, setiap satu kalimat atau susunan kata, natijatun ada kesimpulan, walikulli natijatin, setiap satu kesimpulan, takhallukun ada tuntutan akhlak. Itu metode pemahaman Al-Quran melalui disiplin ilmu ma'ani yang disebut metode tafhimul Quran, tapi belum diajarkan di sini. Inna fi dzalika la ayatan, ada dua kata penguat inna sama lam ibtida. Bikosamin qad inna lamil ibtida wa nunayi tauqiti wasmin akida. Di Juar maknun itu bikosamin, alat penguat itu dengan kosan. Bikosamin qad dengan lafal qad, lam ibtida, wa nun ayitokidi, nun tokid sakilah, nun tokid khafifah, kemudian jumlah ismiyah. Yauma ya'ti la takallamu al-ayah. Shadaqallahu azim. Saya beri. Dilanjutkan kemarin wannasu uqufun fil masjidi yang taziruna nabiyya alaihi salamu li sholatil isya'i al akhirati fa arsala mangka nuli ngutus sopaan nabiyyu nabi fa arsala mangka nuli ngutus sopaan nabiyyu nabi Sallamu mugia paring rahmat azim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi nabi wa sallama lan mugia paring keselamatan sapa Allah ay alaihi ila Abi Bakrin marang sahabat Abu Bakar bi ayyu salliya kelawan yen ta salat sapa Abi Bakar bin nasi kelawan ngimami para menungsa fa'atahu mangkan nekani hu ing Abu Bakar sapa ar-rasulu utusane Kanjeng Nabi
sapa ar-rasul utusane Kanjeng Nabi faqala mangkang ngucap sapa ar-rasul faqala mangkang ngucap sapa ar-rasul ngucape inna rasulallahi satuhune Rasulullah inna rasulallahi satuhune Rasulullah sallamu kia paring rahmat azim sapa Allah Gusti Allah ing atase Rasulullah sallallahu lan mugia paring keselamatan sapa Allah alaihi iku ya'muruka perintah sapa Rasulullah ka ing tuan iku ya'muruka perintah sapa Rasul ka ing tuan ang tusollia ing yen ta salat sapa tuan ang tusollia ing yen ta salat sapa tuan binasi kelawan para menungsa binasi kelawan para menungsa faqala maka ngucap sapa Abu Bakrin Abu Bakar faqala maka ngucap sapa Abu Bakrin Abu Bakar wakana lan ana sapa Abu Bakar wakana lan ana sapa Abu Bakar sapa Abu Bakrin Abu Bakar wakana lan ana sapa Abu Bakar anaiku rajulan wong lanang roki kon kang tipis atine maksudnya gampang nangis roki kon kang tipis atine ngucape ya Umaru wahai sahabat Umar ya Umaru wahai sahabat Umar sholli sholata sapa sira binnasi kelawan para menungsa faqala mangka ngucap lahu marang Abu Bakar sapa Umaru sahabat Umar angta utawi tuan angta utai panjenengan boleh wong sahabat Abu Bakar sahabat Umar itu sangat menghormati sahabat Abu Bakar angta utawi panjenengan atau tuan iku ahakku luwih hak bidzalika kelawan mengkono ayyusolliya bin nasi maksudnya di depan kan ada ila Abi Bakrin bi ayyusolliya itu bidzalika dijagakan oleh maka larinya ke sana kembalinya bidzalika kelan mengkono ayyusolliya bin nasi fasalla mangka nuli salat sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar fasalla mangka nuli salat sapa Abu Bakrin Abu Bakar tilkal ayyama ing dalem mengkono pira-pira dina tilkal ayyama ing dalem mengkono pira-pira dina summa innan nabiyya mangka nuli satuhune nabi sallamu kia paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé nabi wasallama lan mugia paring keselamatan sapa Allah alaihi iku khabar lafal inna iku wajadan nemu sapa nabi min nafsihi saking awake nabi nemu khifatan ing enteng ketika seseorang itu berangsur-angsur baik dari penyakitnya maka terasa ringan khifatan ing enteng fa kharaja mangka metu sapa nabi marjek candelnya innan nabiyya fa kharaja mangka metu sapa nabi baina rajulaini ing dalem antarane wong lanang loro diapit oleh dua laki-laki dipapah ya oleh dua laki-laki ahaduhuma kang utawi salah sawijine rajulaini ikwal Abbasu paman Abbas pamannya baginda Nabi ikwal Abbasu sahabat Abbas pamannya baginda Nabi li sholatiz zuhri karena arai sholat zuhur wa Abu Bakrin hale utawi Abu Bakar
Wa Abu Bakrin hale utai Abu Bakar iku yusolli arep salat sapa Abu Bakar. Belum salat tapi akan menunaikan salat. Yusolli iku arep salat sapa Abu Bakar bin nasi kelawan menungsa. Falamma ra'ahu mangkan nalikane ningali hu ing Nabi. Marjek candelnya Nabi. Falamma ra'ahu mangkan nalikane ningali hu ing Nabi sapa Abu Bakrin Abu Bakar. Sapa Abu Bakrin Abu Bakar zahaba mangka budalan sapa Abu Bakrin atau zahaba mangka lunga melaku boleh. Zahaba mangka budalan sapa Abu Bakrin liyata akhara supaya mundur sapa Abu Bakar. Liyata akhara supaya mundur atau liyata akhara bimana li'an yata akhara karena arai mundur juga boleh. Liyata akhara karena mundur boleh, supaya mundur juga boleh. Liyata akhara supaya mundur sapa Abu Bakrin fa'auma mangka awi isarah. Fa'auma mangka awi isarah ilaihi marang Abu Bakrin. Ilaihi marang Abu Bakrin sapa nabi sallamu kia paring rahmat azim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi nabi wasallam lan mugia paring keselamatan sapa Allah alaihi. Bi alla yata'akhkhara kelawan yen ta ora mundur sapa Abu Bakar. Bi alla yata'akhkhara kelawan yen ta ora mundur sapa Abu Bakar. Qala dawu sapa nabi. Qala dawu sapa nabi dawe ajlisani nglungguhaken sapa sira Abbas lan Ali. Sapa sira ngloro gitu aja. Ajlisani nglungguhaken sapa sira wong loro ni ing ingsun. Nglungguhaken ila jambihi marang sandinge Abu Bakar. Ila jambihi marang sandinge Abu Bakar fa ajlasahu mangkang nglungguhaken sapa rajulen. Maksud candelnya rajulen pengen enggak apa-apa. Ajlisani nglungguhaken sapa sira rajulaini ni ing ingsun ila jambihi marang sandinge Abu Bakar fa ajlasahu mangkang nglungguhaken sapa rajulaini hu ing Nabi. Fajlasahu mangkan nglungguhaken sapa rajulaini hu ing Nabi nglungguhaken ila jambi Abi Bakrin marang sandinge Abu Bakar. Ila jambi Abi Bakrin marang sandinge Abu Bakar. Kala ngucap Kala ngucap sapa rawinya ini Ubaidillah di depan haddatsana an Ubaidillah ibni Abdillah bin Utbah. Kala ngucap sapa rawi rupane Ubaidillah faja'ala mangka tandang sapa Abu Bakrin Abu Bakar. Fajala mangka tandang sapa Abu Bakrin Abu Bakar yusolli ingkang salat sapa Abu Bakar boleh. Yusolli iku salat sapa Abu Bakar juga boleh. Lafal ja'ala diberlakukan sebagai fi'il suruh, pengamalannya seperti lafal kada dan khobarnya bentuk fi'il mudhari boleh. Yusolli iku salat sapa Abu Bakar boleh. Kalau lafal ja'ala dijadikan mempunyai dua maf'ul bi, maka jumlahnya lafal yusolli ingkang salat. Itulah membaca kitab, kalau alatnya komplit yang enggak ragu-ragu. Iku yusolli salat sapa Abu Bakar wa huwa hali utai Abu Bakar. Wa huwa hali utai Abu Bakar iku ya tamu manut sapa Abu Bakar. Manut ikut boleh. Iku ya tamu manut sapa Abu Bakrin manut bi sholatin nabi kelawan sholatin nabi. Nanti diteruskan
ketika baginda Nabi penyakitnya sudah parah dan terakhir baginda Nabi memerintahkan Siti Aisyah beserta istrinya yang lain. Baginda Nabi bertanya, apakah mereka sudah sholat? Siti Aisyah dan istri yang lain menjawab, la hum yang tadzirunaka ya Rasulullah. Mereka belum sholat, mereka menunggu Tuhan, wahai Rasulullah. Para sahabat iktikaf di masjid menunggu Nabi untuk menunaikan sholat isya yang akhir. Sholat isya yang akhir itu waktu atamah dulu kan di bab apa, di bab sholat apa ya di bab ya sholat atamah itu berarti waktu waktu terakhir dari sepertiga bagian yang pertama. Sebagian yang pertama itu 6, 7, 8, 9. Itu sholat akhir sholat isya-nya baginda Nabi itu jam 9. Tapi pernah baginda Nabi sholatnya di pertengahan malam. Setelah baginda Nabi melihat istrinya melihat baginda Nabi sudah penyakitnya sangat parah, baginda Nabi mengutus seorang utusan kepada sahabat Abu Bakar. Si utusan ini disuruh menyampaikan bahwa sahabat Abu Bakar diperintahkan untuk mengimami para sahabat. Lalu utusan itu sampai kepada masjid dan mengatakan pesan Rasulullah, inna Rasulullah ya'muruka an tusolliya bin nas. Wahai Tuhan Abu Bakar, Rasulullah memerintahkan Anda untuk mengimami para sahabat sholat di masjid. Kemudian sahabat Abu Bakar, faqala Abu Bakrin wa kana rajulan raqiqan. Ini faqala sahabat Abu Bakar itu adalah seorang laki-laki yang hatinya sangat tipis, mudah menangis. Sehingga sahabat Abu Bakar memerintahkan sahabat Umar, ya Umar sholli bin nasi. Wahai Umar, sholatlah dengan para sahabat. Sahabat Umar menjawab, faqala lahu Umaru anta ahaqqu bidzalika. Anda lebih berhak mengimami daripada saya, karena sahabat Abu Bakar itu sahabat yang paling pertama, orang yang membenarkan kerasulan baginda Nabi. Akhirnya sahabat Abu Bakar langsung memimpin sholat di hari itu. Lalu baginda Nabi sudah merasakan ringan pada saat sahabat Abu Bakar mau memimpin sholat jamaah. Tahu-tahu baginda Nabi keluar dipapah atau digandeng dua orang, yang satu Abbas, yang satunya adalah laki-laki yang enggak pernah disebutkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah itu benci sekali kepada Sayyidina Ali, enggak pernah manggil Ali, enggak pernah, rojul manggilnya. Itu setelah baginda Nabi nyampe ke masjid, kemudian sahabat Abu Bakar ke belakang. Akan tetapi Rasulullah memberikan isyarat, sudah tetap di situ saja, enggak usah mundur. Dan baginda Nabi memerintahkan kepada dua laki-laki yang memapahnya, yang menggandengnya, ajlisani ila jambi, dudukanlah aku di sampingnya Abu Bakar. Kemudian dua orang laki-laki itu mendudukkan baginda Nabi di sisi sahabat Abu Bakar. Lalu sahabat Abu Bakar menunaikan sholat dan mengikuti sholatnya baginda Nabi, sementara para manusia itu
wan nasu lan utawi para menungsa bisolati Abi Bakrin kelawan solate Abu Bakar wan nabiyyu lan utai nabi wan nabiyyu lan utai nabi sallallahu mugia paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé nabi wa sallam lan mugia paring keselamatan sapa Allah alaihi iku qaidun wong kang lungguh. Jadi baginda Nabi duduk di sampingnya sahabat Abu Bakar. Terus sahabat Abu Bakar itu sholatnya sambil berdiri, tapi sholatnya Abu Bakar itu mengikuti sholatnya baginda Nabi. Qala ngucap sapa Ubaidullah fadakhaltu mangkam lebu sapa ingsun ala Abdullah bin Abbasin ing atase Abdullah bin Abbas. Fakultu mangka ngucap sapa ingsun lahu marang Abdullah ala u'ridu alaika ma haddatsatni Aisyatu ala u'ridu mbok ya atau donge boleh atau istiftahiyah juga boleh. Ala u'ridu eling-eling mentoaken itu menawarkan atau ngatoaken boleh. Ala uridu hamzanya hamzah istifham saja, laknya la nafi wis. Ala uridu apa toh ora mentoaken sapa ingsun. Ala uridu apa toh ora mentoaken sapa ingsun alaika marang sira ma ing barang mentoaken nyodoraken ngatokaken boleh. Alaika ing atase sira ma ing barang haddatsatni kang nyritaken ni ing ingsun sapa Aisyatu Siti Aisyah an maradin nabi saking sakite baginda Nabi sallallahu mugia paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi atase nabi wasallam lan mugia paring keselamatan sapa Allah. Qala ngucap sapa Abdullah ngucape hati marka sapa sira hati mangka marka sapa sira fa'aradtu mangka mentoaken sapa ingsun alaihi ing atase Abdullah hadisaha ing critane Aisyah fama angkara mangka ora ingkar mangka ora nolak boleh. Ingkar itu menyangkal. Fama angkara mangka ora ingkar sapa fama angkara mangka ora ingkar sapa Abdullah minhu saking Ubaidillah sayan ing siwiji-wiji ghairu annahu angin satuhune Ubaidillah iku kala ngucap sapa Ubaidillah ngucape asammat apa toh nyebutaken sapa Aisyah laka marang sira ar-rajula ing wong lanang allazi yo ar-rajula kana kang ana sapa allazi ma'al Abbasi sertane sahabat Abbas. Kultu ngucap sapa ingsun rawinya Abdullah itu ya rawinya Ubaidillah. Kultu ngucap sapa ingsun Ubaidillah la orang nyebutaken sapa Siti Aisyah qala ngucap sapa Ubaidillah huwa utawi ar-rajul iku Aliyun sahabat Ali. Jadi sahabat Ali itu enggak pernah disebut namanya oleh Siti Aisyah. Ubaidullah rawi hadis ini masuk kepada Abdullah bin Abbas, lalu
menceritakan apa yang diceritakan oleh Siti Aisyah tentang sakit parahnya baginda Nabi, minta dijelaskan, akhirnya dijelaskan oleh Abdullah sehingga Ubaidillah betul-betul menyesuaikan apa yang diceritakan oleh Siti Aisyah. Akan tetapi Siti Aisyah tidak pernah menyebutkan laki-laki yang satu selain dari Abbas. Kan tadi 2 orang yang menggandeng baginda Nabi itu antara sahabat Abbas dengan sahabat Ali, tapi sahabat Ali tidak disebutkan oleh Siti Aisyah. Nah, ini dijelaskan oleh Abdillah bin Abbas. Asammat laka rajulal ladzi kana ma'al Abbas qultula. Apakah Aisyah menjelaskan atau menyebutkan nama laki-laki yang mendampingi Rasulullah dengan sahabat Abbas? Ubaidullah menjawab, lah, tidak. Dia itu sahabat Ali, karena Siti Aisyah enggak pernah menyebutkan namanya Sayyidina Ali, senantiasa menggunakan rajul. Haddatsana Abdullah bin Yusuf al-haditsa wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.